Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersua kembali. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi elastisitas. Jadi materi elastisitas ini adalah materi bab 2. Bab 1 belum kita bahas, nanti semoga kita bisa bertatap muka secara langsung, baru kita bahas bab 1. Jadi yang kita bahas pertama ini adalah materi elastisitas. Berbicara mengenai elastisitas, hal ini bukan hal yang asing di telinga. Elastis itu artinya benda memiliki kemampuan untuk menghilangkan gaya ya. Atau apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu benda itu dihilangkan, maka akan kembali ke bentuk awalnya atau kembali ke bentuk semula. Seperti karet. Nah, kalau dilihat karet, ketika karet itu kita tarik, karet itu pasti akan bertambah panjang. Nah, itu disebut dengan gaya luar, gaya yang kita berikan. Nah, namun ketika karet itu kita lepaskan, nah dia akan kembali ke bentuk semula. Itu yang maksudnya elastis ya, kembali ke bentuk semula. Elastis itu punya lawan namanya plastis. Nah, plastis itu kalau elastis dia itu ketika diberikan gaya dia bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian kalau plastis itu dia ketika diberikan gaya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi ketika kita misalkan memberikan gaya kepada lilin atau membuat lilin itu menjadi meleleh, dia tidak bisa kembali ke bentuknya yang semula, yang batangan. Nah, seperti itu. Demikian juga tanah liat. Jadi dia sifatnya plastis, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, jadi elastis secara keseluruhan itu adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk, baik itu panjang, lebar, tinggi, tetapi masanya itu tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekannya atau menariknya. Pada saat gaya itu ditiadakan, itu benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula. Jadi itulah elastis, seperti karet, ayunan, pulpen, pegas, dan lain sebagainya. Dalam elastis itu kita kenal istilah stress dan strain. Yang mana itu? Jadi stress itu adalah tegangan. Simbolnya seperti ini, ada kayak bulat-bulatan, ada kepalanya. Ini namanya sigma. Jadi stres itu atau tegangan itu sama dengan F dibagi A. F-nya apa? F-nya itu adalah gaya, sementara A-nya itu adalah luas penampang. Jadi gaya yang dialami persatuan luas seperti benda ini ya, ini ketika diberikan gaya persatuan luasnya, itulah yang disebut dengan stres. Kemudian strain atau regangan, simbolnya adalah E. Ini adalah perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang asli akibat mengalami tegangan. Atau E itu sama dengan delta L dibagi L0. Nah, pada gambar ini ada yang berwarna hitam, kotak-kotak, anggaplah itu ban ya, ban. Ban itu memiliki panjang mula-mula sebesar L0. Nah, ketika dia diberi gaya, maka dia akan bertambah panjang, mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya inilah delta L, delta L. Nah, jadi panjang dari ban tersebut ini sebesar L. Ya. Jadi regangan itu adalah delta L dibagi dengan L0. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga pada pegas atau ayunan, anggaplah. Nah, ketika pegas itu sebelum diberi gaya atau panjang mula-mulanya, kita anggaplah ini L0 ya, L0 atau panjang mula-mula. Nah, setelah diberi gaya,
Kemudian pegasnya itu mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya itu sebesar delta L. Nah, panjang ketika ditarik, panjang pegas ini ketika ditarik, itu saat ditarik, itulah yang disebut dengan L, panjang keseluruhan, tapi pada saat ditarik, bukan yang dilepaskan. Kalau sudah dilepaskan, itu namanya panjang mula-mula atau panjang awal. Dan ukuran panjang akibat tarikan atau tekanan itulah yang disebut dengan regangan, di mana regangan itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi L yang dimaksud di sini tuh L0 ya, L0. Kalau panjang keseluruhan, jadi kita harus sepakat panjang keseluruhan tadi pada saat ditarik itu namanya L, sementara panjang mula-mula itu L0. Jadi di sini itu E itu sama dengan delta L dibagi dengan L0. Nah, kemudian jika gaya F pada gambar selanjutnya bekerja pada permukaan benda yang homogen setiap satuan luas permukaan, di mana gaya itu disebut dengan stres atau regangan. Nah, regangan itu adalah sigma sama dengan F dibagi A, gaya dibagi dengan persatuan luas penampang. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan modulus kelentingan. Jadi modulus kelentingan itu atau biasa disebut juga modulus elastis atau biasa juga disebut modulus Young. Jadi modulus Young, modulus elastis, modulus kelentingan itu sama, yakni perbandingan antara suatu tegangan sigma tadi atau stres terhadap tegangan atau strain. Ya, itulah yang disebut dengan modulus elastis atau modulus Young, di mana modulus Young itu adalah sigma dibagi dengan F. Nah, kalau dipaparkan ini seperti ini. Jadi E itu sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali dengan delta L, di mana F itu adalah gaya tekan, L0-nya itu panjang mula-mula, A-nya luas penampang, delta L-nya itu pertambahan panjang, dan E besar itu adalah modulus elastis. Jadi dibedakan ya, kalau E besar itu adalah modulus elastis atau modulus kelentingan atau modulus Young, sementara E kecil itu, ini biasanya E kecil atau simbolnya seperti ini ya, itu adalah strain atau tegangan. Nah, modulus elastis ini adalah perbandingan antara sigma dan E, regangan ya. Jadi di sini kita lihat ada kotak-kotak, di sini ada bahan, sudah ada beberapa macam, ada aluminium, baja, besi, beton, granit, karet, kuningan, nilon, dan timah. Nah, modulus elastis yang dimaksud itu adalah seberapa besar tidak elastisnya suatu benda itu. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya. Juga kita lihat karet. Nah, di sini kita lihat karet, pada kotak-kotaknya bisa dilihat karet. Karet ini memiliki modulus elastis sebesar 0,5 kali 10 pangkat 9. Nah, dibandingkan dengan baja 200 kali 10 pangkat 9 ini jauh lebih besar. Jadi, modulus elastis yang paling kecil itu dimiliki oleh karet karena memang dia bisa dikatakan benda yang sangat elastis dibandingkan baja ya. Modulus elastisnya itu tinggi. Jadi intinya modulus elastis itu adalah mengukur seberapa tidak elastisnya bahan atau benda.